Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Quran? Jumpa kembali di Ngaji Mushaf Madinah, program pembelajaran dan penerapan ilmu tajwid melalui tanda-tanda baca dalam Mushaf Madinah. Hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2020 masih bersama saya Irfan Susilo. Pada malam hari ini kita akan membahas, akan mencoba menjelaskan kembali beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Mungkin pertanyaan ini materinya sudah dipelajari, tapi bisa jadi yang bertanya ini adalah bisa jadi gabungnya mengikuti program ini adalah tidak dari awal, sehingga ada beberapa tanda baca yang perlu disampaikan kembali. Ya, tidak masalah. Silakan kepada sahabat Al-Quran dimanapun berada, bagi yang sudah lama mengikuti program ini atau baru mengikuti dan menyimak program ini, kalau menemukan tanda-tanda baca yang belum dipahami, silakan untuk disampaikan di lewat kolom komentar di Facebook. Pertanyaan yang masuk yaitu tentang bagaimana cara membedakan bunyi hamzah yang panjang dan hamzah yang pendek. Mohon untuk dijelaskan kembali tentang ciri-ciri hamzah yang dibaca panjang dan hamzah yang dibaca pendek dalam Mushaf Madinah. Sebelum kita bahas pertanyaan yang tadi, seperti biasa pertemuan pada malam hari ini kita awali dengan membaca beberapa bait dari matan tajwid karya Imam Al-Jazari. Yang akan saya baca adalah bab tentang tajwid, babut tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa dilihat di layar matan tajwidnya. Mohon maaf suaranya agak serak mungkin karena sedikit kecapean, tapi mudah-mudahan bisa jelas diterima atau didengar oleh sahabat Al-Quran. Wal akhdhu بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة
وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Ya, sahabat-sahabat Al-Quran, demikian beberapa bait dari matan tajwid, matan ilmu tajwid karya Imam Al-Jazari bab tentang tajwid. Baik, berikutnya kita akan langsung masuk ke materi inti ya. Ya, pertanyaan itu yang jadi dasar pertanyaan yaitu ketika membaca surat Al-Lail. Ya, ini saya tampilkan. Ini yang saya tampilkan adalah mushaf standar Indonesia. Ya, pertanyaan ini di awal dari pengalaman peserta ya. Ada peserta yang biasa menggunakan mushaf Indonesia. Ya, yaitu ketika membaca surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada surat Al-Lail ayat 13 kita menemukan kata wa inna lana lal akhirata. Ya, di sini permasalahannya wa inna lana lal akhirata. Ya, menurut peserta yang bertanya, ya, pada kata ini tidak ada keanehan karena tanda bacanya sudah jelas bahwa kata A, huruf A pada kata wa inna lana lal A itu dibaca panjang karena ditemukan tanda fathah berdiri alias jabar nangtung. Ya, ini sudah biasa, tidak asing, tidak aneh bagi yang biasa membaca mushaf Indonesia. Huruf A pada kata lal akhirata itu dibaca panjang huruf A-nya karena ditemukan tanda fathah berdiri atau jabar nangtung. Nah, peserta ini kemudian mencoba ya belajar mushaf Madinah, maka ditemukanlah di surat Al-Lail ini kata wa inna lana lal akhirata. Wa inna lana lal akhirata. Ini mushaf Madinah. Ya, pertanyaan dari peserta adalah walal A, apakah A-nya dibaca panjang atau pendek? Ini yang meragukan. Karena tadi ketika membaca mushaf Indonesia, walal A dibaca panjang, sudah ketahuan A-nya dibaca panjang, ada tanda fathah berdiri alias jabar nangtung. Ketika membaca mushaf Madinah tidak ditemukan tanda fathah berdiri alias tanda jabar nangtung. Nah, ini pertanyaannya, apakah walal lal akhirata ini dibaca panjang atau pendek? Baik, di sini akan saya jelaskan kembali bahwa pengucapan A dibaca panjang atau pendek dalam mushaf Madinah beda dengan ketika kita membaca mushaf Indonesia. Beda tandanya. Kalau di mushaf Indonesia ditemukan tanda fathah berdiri atau jabar nangtung,
Tapi kalau di mushaf Madinah tidak akan ditemukan tanda fathah berdiri atau jabar nangtung ini. Kita akan mengetahui bahwa A di sini dipanjang adalah dilihat posisi hamzahnya. Kalau masuk ke tengah di antara lam dan alif, maka itu adalah kode panjang. Sinyal dibaca panjang, alamat dibaca panjang. Ya, jadi kalau contohnya ini ada lam, alif, hamzah dibaca panjang dalam mushaf Madinah, cirinya bukan ada tanda fathah berdiri atau jabar nangtung, tapi posisi hamzahnya masuk ke dalam, masuk ke tengah. Nah, ini cirinya sahabat Al-Quran, baik yang baru bergabung atau yang sudah lama mengikuti program ini. Ciri A dibaca panjang adalah kalau di mushaf Madinah bukan dicari tanda fathah berdirinya, bukan dicari tanda jabar nangtungnya, tapi kita mengetahui A dibaca panjang dalam mushaf Madinah apabila kalau kita menemukan hamzahnya masuk ke dalam, masuk ke tengah. Ini contohnya. Kalau hamzah yang pendek itu disimpan betul-betul di ujung alifnya. Nah, ini kalau menemukan seperti ini, ya, ini kalau menemukan hamzahnya disimpan di ujung, ya, betul-betul di ujung, berarti ini ciri dibaca pendek. Hamzah yang panjang cirinya masuk ke dalam, masuk ke tengah. Nah, ini contoh hamzah panjang, bukan karena kita lihat ada jabar nangtungnya, bukan karena melihat ada tanda fathah berdirinya. Ini mushaf Madinah. Kalau tadi rumus mushaf Indonesia, kalau ada ditemukan jabar nangtung, tanda fathah berdiri, oh berarti ini panjang. Ini mushaf Indonesia. Mengetahui A panjang, huruf A dibaca panjang, diketahui dari fathah berdiri alias jabar nangtung. Sedangkan dalam mushaf Madinah, A dibaca panjang apabila hamzahnya disimpan, diletakkan di dalam antara lam dan alif. Kalau di ujung berarti pendek. Nah, itu mungkin jawaban buat peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan sudah masuk. Insya Allah pertanyaan masuk ini akan jadi ilmu, bukan hanya buat si penanya, tapi buat sahabat-sahabat Al-Quran yang lain yang sedang menyimak dan mengikuti pembelajaran ngaji mushaf Madinah malam hari ini. Baik, karena rumusnya singkat, sekarang kita coba masuk ke sesi latihan. Saya akan mencari contoh hamzah, ya. Pertanyaannya dibaca panjang atau pendek. Baik, saya ingin lihat dulu yang sudah gabung pada malam hari ini. Ya, ada Ibu Neni di Caringin, ada Ibu Suhartini di Margahayu, ada Ibu siapa? Ibu Ina Antapani, Ibu Entin, Ibu Tuti Suwarni, Ibu Teti N, Ibu Lilis, Ibu Suwarni, Ibu Nia Kircon. Baik, kita mulai ya. Dimulai dari soal yang pertama. Perhatikan di sini pada kata li ahadin ditemukan hamzah. Pertanyaannya, apakah hamzah pada kata ini, pada kata li ahadin, dibaca panjang atau pendek? Ya. Silakan sahabat Al-Quran, dilihat posisi hamzahnya, karena posisi hamzah menentukan
cara membacanya. Apakah A ini dibaca panjang atau pendek? Wama li ahadin, ditemukan hamzah. Apakah hamzah pada kata wama li ahadin ini dibaca panjang atau pendek? Silakan dijawab di kolom komentar. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ini ada Ibu Agi ya dari Majelis Taklim Ar-Ruhama menjawab pendek. Ibu Tuti Sutiati, Ibu Tin Kartini, Ibu Ina, Ibu Nia Kurniati, Ibu Suhartini, Ibu Lilis, Ibu Suwarni, Ibu Erni menjawab pendek. Silakan yang lain. Apakah hamzah pada kata wama li ahadin ini dibaca pendek atau panjang? Baik, sudah ada jawaban yang masuk kembali. Ada Ibu Neni Rohaini menjawab pendek. Ibu Imas Suryati juga menjawab pendek. Baik, sudah cukup mewakili. Baik, kita periksa sama-sama sahabat Al-Quran. Apakah hamzah di sini dibaca panjang atau pendek? Kita lihat apanya? Posisinya. Jangan dicari fathah berdiri atau jabar nangtunya. Karena yang kita buka adalah Mushaf Madinah. Untuk mengetahui mana A panjang dan A pendek adalah lihat posisi hamzahnya. Baik, kita lihat posisi hamzahnya di ujung. Bukan masuk ke tengah. Bukan masuk ke dalam. Berarti hamzah pada kata wama li ahadin jawabannya dibaca pendek. Ya, selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Sekarang soal yang kedua, saya buka contoh ayat yang lain. Saya buka surat Al-Baqarah ya, sudah kita temukan. Saya kasih garis soalnya. Pada surat Al-Baqarah ayat 34 ditemukan kata li adama. Pertanyaannya, apakah hamzah pada kata li adama dibaca panjang atau pendek? Silakan sahabat Al-Quran dijawab di kolom komentar. Apakah bunyi A, bunyi hamzah pada kata li adama yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 34 ini dibaca panjang atau pendek? Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ini ada Ibu Tuti Sutiati menjawab panjang. Begitu juga Ibu Agi, Ibu Lilis, Ibu Nia Kurniati, Ibu Ina, Ibu Tin, Ibu Suhartini sama menjawab panjang. Ada Bu Imas Suryati juga menjawab panjang. Ada Ibu Entin Rostini juga menjawab panjang. Ada Ibu Neni Rohaini dibaca panjang karena hamzah terletak di tengah antara lam dan alif ya. Sambil dijelaskan ya, bagus. Ciri-cirinya disampaikan. Baik, sudah cukup mewakili, jawabannya sudah masuk. Kita periksa sama-sama. Apakah huruf A pada kata li adama yang terdapat pada surat Al-Baqarah ini dibaca panjang atau pendek? Kita lihat. Jangan cari fathah berdirinya, jangan cari jabar nangtungnya, tapi lihat posisi hamzah. Hamzah pada kata li adama itu adalah disimpan masuk ke tengah.
berarti kata li adama a-nya dibaca panjang. Lamanya 2 harokat. Li adama. Li adama. Jangan kepanjangan. Li adama. Kepanjangan. 2 harokat saja. Li adama. Baik, jawaban yang benar berarti adalah huruf A, huruf hamzah pada kata li adama dibaca panjang 2 harokat. Cirinya hamzahnya masuk ke tengah, disimpan antara lam dan alif. Baik, latihan berikutnya. Ini sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang menyimak lewat jalur Arisalah TV, ini belum muncul. Punten. Halaman berikutnya. Halaman baik, sudah kita temukan contoh ayat yang lain. Siap-siap. Surat Al-Kahfi. Suratul Kahfi ayat 32 ditemukan kata li ahadihima. Li ahadihima. Pertanyaannya, apakah huruf A, huruf hamzah pada kata li ahadihima dibaca panjang atau pendek? Silakan dijawab di kolom komentar. Punten Katim Arisalah, handphonenya bisa dilihat. Mungkin ada jawaban yang masuk dari. Baik. Oh baik. Baik, sedang ada kendala ya. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ada kembali Ibu Agi ini sama Ibu Tuti menjawab lebih dulu. Bu Agi menjawab pendek, Bu Tuti menjawab pendek, Ibu Tin, Ibu Nia Kurniati, Ibu Lilis, Ibu Neni Rohaini, Ibu Ina, Ibu Imas Suryati, Ibu Suwarni, Ibu Suhartini menjawab sama pendek. Sudah cukup mewakili? Betulkah A pada kata li ahadihima ini dibaca pendek? Kita periksa sama-sama. Apakah hamzahnya masuk ke tengah, masuk ke dalam? Tidak, ya. Hamzahnya disimpan di ujung. Berarti hamzah pada kata li ahadihima dibaca pendek. Selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Latihan berikutnya. Saya ambil halaman yang lain. Halaman yang lain kita lihat. Surat An-Najm. Ya, surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 57 ditemukan kata azifatil azifatu. Azifatil azifatu. Pertanyaannya, apakah huruf hamzah bunyi A pada kata azifatu dibaca panjang atau pendek? Silakan sahabat Al-Quran dijawab langsung di kolom komentar. Baik, kembali Ibu Tuti ya. Dengan Bu Agi bergiliran, lebih dulu menjawab. Ibu Tuti Sutiati menjawab panjang. Ibu Imas Suryati menjawab panjang. Ibuna Rumaiza. Nah,
Ibu Leni menjawab panjang. Bu Diana menjawab panjang. Ibu Ice, Ibu Neneng, Abatinya Nuha, Ibu Eis Hermawati Pananang, ya. Bu Yani Rusliani, Rudiana, Ibu Dede, Ibu Lena, Agus Wardiana, Ibu Teti, Ibu Yayah Taliyah, Ibu N Nuryani, Pak Dahyar menjawab panjang. Di sini ada Ibu Agi, Ibu Tin, Kartini, Ibu Entin, Ibu Ina, Ibu Nia, Ibu Lilis, Ibu Suartini, Ibu Nenurhaini menjawab panjang. Ibu Suartini panjang. Baik, kita periksa apakah hamzah di sini dibaca panjang. Kita lihat posisinya. Ya, betul, hamzah pada kata azifah dibaca panjang. Cirinya bukan karena ada fathah berdiri di atasnya, bukan karena ada jabar nangtung di atasnya. Ini musamadina, cirinya adalah hamzahnya masuk ke tengah, masuk ke dalam. Berarti di sini jawaban yang benar, hamzah pada kata azifah dibaca panjang. 2 harokat, azifatil azifah, azifatil azifah, azifatil azifah. Baik, selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Lanjut, kita latihan lagi. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih, banyak soal latihan akan menambah percepatan kita dalam memahami teori ini, materi ini, ya. Saya buka halaman 343, muncul surat Al-Mu'minun, ya, ayat 20. Ditemukan kata lil akilin, lil akilin. Pertanyaannya, apakah huruf A pada lil akilin dibaca panjang atau pendek? Silakan dijawab di kolom komentar. Apakah A yang terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 20 ini dibaca panjang atau pendek? Baik, sudah ada jawabannya masuk di sini. Kembali Ibu Tuti, ya, sama Ibu Agi bergiliran. Semoga Allah menjaga semangatnya terus, ya. Ibu Tuti menjawab panjang, Ibu Agi, Ibu Tin Kartini, Ibu Lilis, Ibu Nia Kurniati, Ibu Yanti Resmiarti, Ibu Ima Suryati, Ibu Ina, Ibu Suwarni, Ibu Neni, Ibu Suartini, Ibu Nita, selamat bergabung Bu Nita Cantika dari Margahayu. Ibu Mas Dalifah, Ibu Entin Rostini menjawab panjang. Baik, sudah mewakili. Kita periksa apakah huruf A, huruf hamzah pada kata lil akilin dibaca panjang atau pendek. Kita lihat posisinya. Ya, ternyata hamzahnya masuk ke dalam, masuk ke tengah. Berarti hamzah pada kata lil akilin itu dibaca panjang 2 harokat. Lil akilin, lil akilin, lil akilin. Ya, selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, ya. Soal terakhir. Halaman 5, 6, 8. Kita dapatkan surat Al-Haqqah. Contoh soalnya akan saya beri garis terlebih dahulu. Pada surat Al-Haqqah ayat 45 ditemukan kata la akhadna. La akhadna. Apakah hamzah pada kata la akhadna dibaca panjang atau pendek? Silakan sahabat Al-Quran dijawab di kolom
komentar. Apakah hamzah pada kata la akhadna dibaca panjang atau pendek? Perhatikan posisinya. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ada Ibu Muasdalifah. Ini lebih dulu. Bu Tuti dan Bu Agi kembali jadi 3 besar. Dibaca pendek. Ibu Tuti, Bu Agi, Bu Lilis Kairo ya. Ibu Nia Kurniati, Ibu Ima Suryati, Ibu Ina, Ibu Suwarni, Ibu Neni Rohaini, Ibu Suhartini, Ibu Tin Kartini. Semuanya menjawab pendek ya. Kita periksa sama-sama apakah hamzah pada kata la akhadna dibaca panjang atau pendek. Ada jawaban yang masuk, ada Ibu Ratu Dini ya dari Tasik kalau nggak salah. Selamat bergabung Tasik, menjawab pendek. Kita periksa sama-sama. Perhatikan sahabat Al-Quran, posisi hamzahnya. Ya, ternyata hamzahnya disimpan di ujung alif, bukan masuk ke dalam. Berarti hamzah pada kata la akhadna dibaca pendek. Selamat kepada sahabat Al-Quran yang sudah menjawab dengan benar. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun berada, saya anggap sudah cukup ya kita mencoba membedah, membuka contoh-contoh latihan seputar hamzah yang dibaca panjang dan pendek. Sudah kita buka contoh latihannya dari beberapa surat. Mudah-mudahan ini sudah cukup mewakili, membekali kita ketika membaca mushaf Madinah. Jangan sampai suara kita salah baca, yang harusnya A-nya panjang dibaca pendek, yang harusnya A pendek dibaca panjang. Pada ayat ini dibaca pendek. La akhadna, la akhadna, la akhadna. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, di manapun Anda berada, untuk materi pada pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada sahabat Al-Quran yang sudah mengajukan pertanyaan sehingga menjadi bahan materi untuk kita bahas pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sedang mempelajari kembali tentang perbedaan hamzah panjang dan hamzah pendek dalam mushaf Madinah. Kesimpulannya, hamzah panjang apabila kita membuka mushaf Indonesia, kita tahu panjang itu karena di atasnya diberikan tanda fathah berdiri atau jabar nangtung. Sedangkan dalam mushaf Madinah, hamzah panjang dan hamzah pendek bukan dilihat dari fathah berdiri atau jabar nangtungnya, tapi dilihat posisi hamzahnya. Apabila hamzahnya masuk ke dalam, masuk ke tengah, disimpan di antara lam dan alif, berarti itu ciri hamzah dibaca panjang. Sedangkan apabila hamzahnya disimpan di ujung alif, itu adalah ciri, isyarat, alamat hamzahnya dibaca pendek. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada tim di balik layar ya, di Arisalah TV, Maqdis TV, juga tentu saja sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah senantiasa setia menyimak dan mengikuti program ini. Teriring doa, jazakumullahu khairan katsiro. Akhirnya saya Irfan Susiolo mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus program Ngaji Mushaf Madinah setiap hari Senin dan Rabu ba'da Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.